Istri sedang hamil tua, suami dinyatakan hilang saat kapal diterjang badai, ternyata kembali ke mantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Novela dimanapun berada, selamat bertemu kembali dengan Novela, berbagi kisah dan cerita. Kali ini Novela akan berbagi kisah dari seorang istri yang sedang hamil tua, suaminya dinyatakan hilang, ternyata kembali ke mantan. Langsung saja mari kita ikuti kisah selengkapnya berikut ini. Mohon maaf sahabat semua, izinkan saya menuangkan kisah ini agar beban derita saya terkurangi. Membangun rumah tangga yang harmonis, langgeng adalah dambaan setiap orang. Demikian juga saya. Alhamdulillah atas qada Allah saya menikah pada usia 25 tahun. Suami saya tampak baik-baik saja, profesinya sebagai anak buah kapal atau ABK. Sekalipun jarang pulang, ia begitu perhatian kepada saya. Apalagi setelah kelahiran anak pertama kami, ia semakin sayang kepada keluarga. Pada tahun 2014, suami berpamitan akan berlayar ke luar pulau. Karena sudah menjadi kewajibannya, dengan berat hati saya merelakan keberangkatannya. Setelah 5 minggu, saya mendapat kabar duka. Kapal di mana suami bekerja diterjang ombak karena badai besar. Akibatnya kapal oleng, lambung bodi pecah, dan karam. Para kru dan penumpang menyelamatkan diri masing-masing. Tim SAR dan patroli laut segera menuju tempat kejadian dan memberikan pertolongan. 3 hari berlalu, namun suami saya belum ada kabar rimbanya. Dari sekian korban meninggal yang ditemukan, juga tidak ada jasad suami. Saya terus berdoa siang dan malam setiap selesai sholat. Semoga suami saya bisa ditemukan dalam keadaan hidup, kalaulah meninggal ada jasadnya. Pencarian terus dilakukan hingga berhari-hari, namun suami belum ditemukan. Setelah sekian hari, akhirnya diputuskan untuk mengakhiri pencarian. Saya shock, teriak histeris, badan lemas, saya terjatuh tak bergerak, tak sadarkan diri. Setelah sadar, saya bermusyawarah dengan ayah dan ibu mengenai suami. Hasil musyawarah sepakat menyatakan bahwa suami meninggal dan belum ditemukan jasadnya. Ibu menasihati saya agar mengikhlaskan kepergian suami. Sore harinya, saya bilang ke ayah untuk minta tolong jamaah musola melakukan sholat gaib buat suami saya. Untuk menghantarkan doa kepada arwah almarhum suami, saya mengadakan tahlilan selama 1 minggu. Dari minggu ke minggu, rasa kesedihanku berangsur reda. Secara bertahap saya bisa melupakan dan merelakan kepergian suami untuk selamanya. 5 tahun berlalu kujalani dan kulalui bersama putra saya dengan penuh rindu dan pilu. Suatu hari, teman saya memberitahu bahwa ia melihat status lelaki yang mirip suami saya bersama seorang wanita. Ia tunjukkan foto kepada saya. Kemudian saya screenshot status tersebut. Awalnya saya ragu, ia pelihara kumis dan jambang. Setelah saya perhatikan dengan seksama, benar dia suami saya. Saya coba telusuri profilnya dan mencari tahu. Ia pakai nama lain. Saya buat akun Facebook baru dan berteman dengan dia. Setelah lama menelusuri jejaknya, beredar kabar bahwa saat kapal tempat ia bekerja karam, ia menyelamatkan diri dan terdampar di sebuah tempat. Ia ditolong warga setempat. Setelah sehat, ia tidak pulang ke rumah saya, tetapi pulang ke rumah kakaknya dan ganti nama. Kemudian ia meminang mantannya. Saya berusaha tegar menerima cobaan ini. Betapa pedih kehidupan yang saya alami. Semoga kisah yang saya alami ini tidak menimpa kepada teman-teman. Sahabat Novela, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, serapat-rapatnya kita menutupi perbuatan buruk kita, suatu saat pasti ketahuan. Tidak hari ini, esok, tidak esok, lusa, dan seterusnya.
Jangan lupa yang belum subscribe, silakan klik subscribe, like, komen, dan share agar channel Novela semakin berkembang. Terima kasih atas kesediaan Anda menonton video ini. Nantikan kisah menarik berikutnya hanya di Novela, berbagi kisah dan cerita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.